Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia Ramadhani, NPM 23144600307, kelas A823. Nah, apa saja 8 model pembelajaran terpadu tersebut? Karakteristiknya, langkah-langkahnya, dan contoh penerapan di SD? Mari kita simak dalam video ini. Yang pertama yaitu model pembelajaran fragmented. Nah, dalam model pembelajaran ini, mata pelajaran dilakukan secara terpisah, namun masih ada usaha untuk mempersatukan tema atau topik di antara mata pelajaran tersebut. Nah, integrasi dalam model pembelajaran ini yaitu bersifat tidak mendalam, sehingga mata pelajaran tersebut masih tetap ada identitasnya masing-masing. Nah, karakteristik dari model pembelajaran fragmented ini yaitu ada 4. Yang pertama, fokus pada pemisahan mata pelajaran. Yang kedua, minim integrasi. Yang ketiga, tema atau topik bersama. Dan yang keempat yaitu fokus pada kompetensi spesifik. Langkah-langkah untuk melaksanakan model pembelajaran terpadu fragmented yaitu yang pertama, melakukan pembedahan kurikulum. Yang kedua, menentukan mata pelajaran. Yang ketiga, menentukan atau menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat, melakukan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima yaitu evaluasi atau refleksi di akhir pembelajaran. Nah, contoh dari model pembelajaran fragmented ini itu seperti ada 3, yaitu di IPA, siswa dapat membahas tentang ekosistem dan bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu IPS, siswa dapat membahas tentang dampak sosial dan dampak ekonomi dari pengelolaan lingkungan seperti deforestasi dan urbanisasi. Yang ketiga yaitu matematika, siswa dapat mengerjakan soal tentang data lingkungan seperti menghitung persentase wilayah hijau dari suatu wilayah tersebut. Yang kedua yaitu model pembelajaran connected. Nah, dalam pendekatan ini, berbagai mata pelajaran dihubungkan melalui keterkaitan konsep, materi, atau keterampilan yang relevan. Nah, dengan pendekatan ini, berusaha untuk membuat hubungannya lebih jelas dan eksplisit antara mata pelajaran, sehingga siswa dapat melihat bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari sesuai atau relevan satu sama lain. Karakteristik pendekatan connected yaitu ada 5. Yang pertama, integrasi konsep. Yang kedua, topik bersama. Yang ketiga, kolaborasi guru. Yang keempat, penerapan keterampilan. Dan yang kelima yaitu proyek atau tugas terpadu. Langkah-langkah dalam model pembelajaran terpadu connected yaitu yang pertama, melakukan persiapan. Yang kedua, presensi materi. Yang ketiga, melakukan pembimbingan pelatihan. Yang keempat, melakukan pengembangan. Yang kelima, melakukan umpan balik. Dan yang keenam yaitu refleksi atau evaluasi. Contoh model pembelajaran connected pada mata pelajaran di SD yaitu yang pertama IPA, siswa dapat mengetahui berbagai bentuk energi seperti energi kinetik, energi potensial, dan hukum kekekalan energi. Yang kedua IPS, siswa dapat mengetahui dampak sosial dan dampak ekonomi dari penggunaan energi yang berbeda seperti energi fosil dan energi terbarukan. Yang ketiga matematika, siswa dapat memecahkan masalah terkait dengan penghitungan energi, efisiensi energi, dan konversi satuan energi. Yang ketiga yaitu model sarang atau Webit model. Model pembelajaran terpadu ini melalui pendekatan berbagai mata pelajaran melalui tema sentral yang menjadi pusat jaring atau web. Tema sentral ini mengintegrasikan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu sehingga siswa dapat melihat pemahaman dari berbagai konsep yang mereka pelajari.
Karakteristik dari model pembelajaran terpadu sarang atau hybrid model yaitu yang pertama tema sentral, yang kedua integrasi lintas disiplin, yang ketiga pendekatan holistik, dan yang keempat yaitu proyek atau aktivitas terpadu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran terpadu hybrid shared, yaitu ada 5. Yang pertama pemilihan tema sentral, yang kedua perencanaan integrasi, yang ketiga pemilihan aktivitas terpadu, yang keempat pelaksanaan pembelajaran, dan yang kelima yaitu evaluasi atau refleksi. Contoh penerapan sarang atau hybrid model di mata pelajaran di SD yaitu yang pertama ada IPA, siswa dapat mengetahui sifat fisika dan sifat kimia air dan juga penggunaan air bagi kehidupan. Dan di situ siswa dapat bereksperimen tentang siklus kehidupan air dan juga melakukan studi kasus apa saja dampak polusi air. Yang kedua yaitu ada IPS, siswa dapat mengetahui dampak sosial dan dampak ekonomi dari penggunaan air. Dan di situ siswa dapat melakukan studi penelitian apa saja masalah air di kota-kota besar dan juga bagaimana pengelolaan air yang baik di kota-kota besar. Yang ketiga yaitu matematika, siswa dapat menghitung volume, debit, dan konversi satuan. Di situ siswa dapat menghitung pemecahan masalah yang melibatkan air dan juga menghitung volume air di wadah yang berbeda. Selanjutnya adalah model pembelajaran terpadu urutan atau sekuensi. Model pembelajaran terpadu urutan atau sekuensi adalah pendekatan pembelajaran terpadu yang mengorganisir pembelajaran dengan cara mengurutkan materi dari berbagai mata pelajaran secara berurutan berdasarkan tema sentral. Karakteristik model pembelajaran terpadu urutan atau sekuensi yaitu ada 4. Yang pertama tema sentral, yang kedua pengaturan urutan, yang ketiga keterkaitan antar mata pelajaran, dan yang terakhir yaitu integrasi mendalam. Langkah-langkah model pembelajaran sekuensi yaitu ada 6. Yang pertama pemilihan tema sentral, yang kedua identifikasi kata kunci dari setiap mata pelajaran, yang ketiga pengaturan urutan pembelajaran, yang keempat pemilihan aktivitas terpadu, yang kelima pelaksanaan pembelajaran, dan yang keenam yaitu refleksi atau evaluasi. Contoh implementasi model pembelajaran terpadu urutan atau sekuensi di SD yaitu yang pertama ada IPA, siswa dapat belajar tentang efek rumah kaca, gas rumah kaca, dan pengaruh perubahan suhu terhadap ekosistem lingkungan. Aktivitasnya yaitu siswa dapat bereksperimen tentang efek rumah kaca. Dan yang kedua yaitu IPS, siswa dapat belajar tentang dampak ekonomi dan dampak sosial dari perubahan suhu. Aktivitasnya yaitu siswa dapat melakukan studi kasus perubahan suhu di berbagai negara. Dan yang ketiga yaitu matematika, siswa dapat menganalisis data dan iklim. Aktivitasnya yaitu siswa dapat membuat grafik iklim yang terjadi di berbagai negara. Selanjutnya adalah model pembelajaran terpadu shared atau shared model. Model pembelajaran ini yaitu menggabungkan berbagai disiplin ilmu dengan berbagai konsep, keterampilan, serta sikap yang saling terkait. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran terpadu shared atau shared model yaitu ada 4. Yang pertama tema atau unit bersama, yang kedua kolaborasi antar guru, yang ketiga keterkaitan konsep dan keterampilan, dan yang terakhir yaitu pengalaman belajar yang koheren. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu shared itu ada 5. Yang pertama pemilihan tema atau topik bersama,
Semua guru akan memilih tema atau topik bersama sebagai langkah awal untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, yaitu pengembangan materi dan aktivitas. Yang ketiga, perencanaan kolaboratif. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, yaitu evaluasi atau refleksi guru. Contoh model pembelajaran terpadu shared atau shared model di SD yaitu ada 3. Yang pertama, IPA, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk energi, konversi energi, dan sumber energi terbarukan. Aktivitasnya yaitu siswa dapat bereksperimen tentang konversi energi. Yang kedua yaitu IPS, siswa dapat mengetahui data sosial dan ekonomi dari penggunaan sumber daya energi. Aktivitasnya yaitu siswa dapat menganalisis studi kasus dari penggunaan energi di berbagai negara dan juga penggunaan energi di rumah tangga. Yang ketiga yaitu matematika, siswa dapat menganalisis data. Aktivitasnya yaitu menganalisis data penggunaan sumber energi di berbagai negara. Selanjutnya adalah model pembelajaran terpadu nested. Model pembelajaran terpadu nested adalah model pembelajaran yang sasaran utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya menggabungkan beberapa aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, dan juga memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu karakteristik model pembelajaran terpadu nested. Karakteristik model pembelajaran terpadu nested itu ada 4, yaitu yang pertama bermakna, yang kedua holistik, yang ketiga otentik, dan yang terakhir yaitu aktif. Yang pertama, melakukan persiapan. Yang kedua, presensi materi. Yang ketiga, melakukan pembimbingan pelatihan. Yang keempat, melakukan pengembangan. Yang kelima, melakukan umpan balik. Dan yang keenam yaitu refleksi atau evaluasi. Selanjutnya yaitu contoh dari model pembelajaran terpadu nested. Seperti contohnya dalam pembelajaran matematika. Ketika siswa sudah paham tentang aljabar seperti perkalian, penambahan, pengurangan, dan pembagian, siswa akan diarahkan ke dalam materi yang lebih kompleks tentang aljabar itu sendiri, seperti linear, faktorisasi, dan fungsi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran threaded. Model pembelajaran threaded adalah pendekatan integratif yang berfokus pada pengembangan keterampilan atau konsep tertentu yang dilakukan secara berulang pada semua mata pelajaran. Karakteristik model pembelajaran threaded yaitu ada 4. Yang pertama, keterampilan atau konsep sentral. Yang kedua yaitu pengulangan dan penguatan. Yang ketiga, konsistensi dalam pembelajaran, dan yang keempat yaitu kolaborasi antar guru. Langkah-langkah model pembelajaran terpadu threaded itu ada 5. Yang pertama, identifikasi keterampilan konsep sentral. Mengidentifikasi keterampilan konsep sentral merupakan hal utama yang dilakukan oleh guru karena untuk memberikan pengembangan keterampilan yang relevan bagi kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu perencanaan kolaboratif. Semua guru dikumpulkan untuk melakukan perencanaan kolaboratif sehingga bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengembangan aktivitas terpadu. Gunakan proyek, tugas, atau keterampilan yang lainnya yang relevan dan juga sesuai dengan kemampuan peserta didik itu sendiri. Yang keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran. Ini merupakan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kelima yaitu evaluasi atau refleksi di akhir pelaksanaan pembelajaran tersebut.
Contoh model pembelajaran kredit di SD yaitu ada 3. Yang pertama, mata pelajaran IPA. Aktivitasnya yaitu siswa dapat menganalisis data ilmiah dan juga mengevaluasi hasil eksperimen. Yang kedua yaitu IPS, siswa dapat mengevaluasi sumber sejarah dan juga menganalisis data sejarah yang ada. Yang ketiga yaitu matematika, siswa dapat melakukan pemecahan masalah dan menganalisis data kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya yang terakhir adalah model pembelajaran terpadu integrated. Model pembelajaran terpadu integrated adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk membentuk pengalaman belajar yang menyeluruh dan kohesif. Karakteristik model pembelajaran terpadu integrated yaitu ada 4. Yang pertama, tema atau sentral. Yang kedua, kolaborasi antara mata pelajaran. Yang ketiga, pendekatan holistik. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran kontekstual. Langkah-langkah untuk melakukan model pembelajaran terpadu integrated yaitu ada 5 langkahnya. Yang pertama yaitu penentuan tema atau proyek. Penentuan tema atau proyek ini menjadi suatu langkah awal agar guru bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan juga siswa mengerti. Yang kedua yaitu perencanaan kolaboratif. Setiap guru akan berkumpul untuk melakukan kolaborasi sehingga suatu lingkungan pembelajaran itu dapat tercipta. Yang ketiga yaitu pengembangan materi dan aktivitas. Pengembangan materi dan aktivitas ini sangat perlu dilakukan agar suasana pembelajaran bisa lebih kondusif dan juga tercapai. Yang keempat yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan refleksi di akhir pembelajaran. Contoh penerapan model pembelajaran terpadu integrated di SD misalnya ada 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu mata pelajaran IPA, membahas tentang ekosistem, daur ulang, dan polusi. Aktivitasnya yaitu siswa dapat bereksperimen tentang daur ulang dan juga membuat studi kebijakan tentang perubahan lingkungan dan polusi. Yang kedua yaitu IPS. Siswa dapat menganalisis tentang dampak sosial dan dampak ekonomi dari perubahan lingkungan. Aktivitasnya yaitu siswa dapat melakukan pencarian studi kasus tentang dampak sosial dan dampak ekonomi yang terjadi dari perubahan lingkungan di berbagai negara. Yang ketiga yaitu matematika. Aktivitasnya yaitu melakukan analisis data dan perhitungan statistik. Siswa dapat membuat diagram dan data terkait dengan perubahan lingkungan di berbagai negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.